Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-22 ayat 10 ayat 11 ya. Wahyu pasal 22 ayat ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 22 ya, malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada Rasul Yohanes, yaitu barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi di akhir zaman akan ada ujian atau cobaan yang besar bagi manusia dan bagi umat manusia. Salah satu hal adalah iblis tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa sebentar lagi iblis akan pertama kali, yaitu akan dilemparkan ke jurang maut, dan sesudah dari jurang maut itu ke lautan api dan belerang. Jadi iblis tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi untuk berada di dunia, untuk menyesatkan manusia, untuk membinasakan manusia. Karena itu di hari-hari yang terakhir dari waktu iblis di dunia, atau di hari-hari akhir zaman, maka iblis bekerja dengan luar biasa untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan di sini artinya menipu, ya, menipu atau membodohi manusia. Jadi iblis mencari cara bagaimana caranya bisa menyesatkan, bisa menipu manusia, bisa membodohi manusia. Ya, manusia disesatkan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia disesatkan. Manusia dibodohi, tetapi dia tidak tahu dibodohi atau tidak merasa dibodohi. Nah ini, iblis mencari caranya. Ya, bagaimana dia bisa menipu manusia, tetapi manusia tidak merasa tertipu. Bisa menyesatkan manusia, tetapi manusia tidak merasa tersesat. Bisa membodohi manusia, tetapi manusia tidak merasa dibodohi. Nah, akhirnya iblis, setan, ya, menemukan caranya. Ya, karena iblis adalah dikatakan makhluk malaikat, ya, yang diberikan hikmat oleh Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Yeskiel. Tetapi hikmat yang diberikan oleh Allah, katakan dalam kitab Yeskiel, ya, disalahgunakan, ya, digunakan untuk kejahatan, untuk dosa, ya, untuk menipu manusia, bahkan juga untuk menipu malaikat-malaikat yang ada di surga. Nah, jadi hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Lucifer atau kepada iblis disalahgunakan oleh iblis, ya, untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk kemuliaan dirinya, supaya dia disembah, ya, seperti Allah. Nah, jadi iblis, ya, mencari cara untuk menipu manusia di akhir zaman, ya, dan akhirnya iblis bisa menemukan, ya, karena pada akhir zaman di dalam kitab Daniel pasal 12 dikatakan bahwa pada akhir zaman, di mana malaikat Gabriel berkata sama Daniel, di akhir zaman pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Nah, jadi di akhir zaman pengetahuan manusia semakin bertambah,
Artinya teknologi juga semakin bertambah, semakin berkembang. Ya. Jadi di akhir zaman iblis memakai teknologi untuk menipu, untuk menyesatkan manusia, supaya manusia tidak sadar bahwa dia tertipu, tidak sadar bahwa dia disesatkan, tidak sadar bahwa dia dibodohi. Akhirnya akan membawa kebinasaan. Kebinasaan buat tubuh jasmani, kebinasaan buat tubuh jiwa, dan yang paling parah adalah kebinasaan buat roh. Nah, kalau kebinasaan buat roh artinya kematian yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Nah, jadi di sini di akhir zaman ada suatu ujian atau cobaan atau tantangan yang besar bagi manusia, sehingga dikatakan ya, kalau dia berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat, dia akan semakin jahat ya. Nah, kalau dia berbuat yang cemara, dia akan terus berbuat cemara ya. Kalau dia benar, dia akan terus berbuat kebenaran ya. Kalau dia hidup suci, dia akan terus menguduskan dirinya. Nah, jadi di akhir zaman ya, ada tantangan dan juga menjadi pilihan bagi umat manusia, terutama bagi gereja Tuhan, orang-orang percaya ya, mana yang dia pilih. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua, dikatakan Yosua berkata kepada bangsa Israel, ketika Yosua sudah umurnya sudah mulai tua ya, di mana Yosua mengumpulkan bangsa Israel untuk berkumpul. Nah, di situ Yosua berpidato atau berkhotbah ya, dan menyampaikan tantangan kepada bangsa Israel. Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah, kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Kemudian Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian kata Yosua kepada bangsa Israel ya. Nah, di sini Tuhan ya ditulis dalam huruf besar ya, dalam Alkitab terjemahan LAI, dalam kamus Alkitab Tuhan huruf besar itu ya berasal dari kata Ibrani yaitu tetragrammaton, yaitu kata dengan 4 huruf, yaitu YHWH. YHWH dalam Alkitab terjemahan LAI diterjemahkan, ditulis menjadi Yahweh, tetapi ada yang menerjemahkan menjadi Yehova. Nah, jadi dengan kata lain Yosua berkata, pada hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh. Nah, kata Yahweh karena pada masa itu belum ada nama Yesus ya. Tetapi di perjanjian baru nama yang akan digunakan adalah nama Yesus, atau dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Karena nama Yesus atau nama Yesua sudah mewakili nama Yahweh atau Allah Israel atau Allah Bapa. Nah, jadi demikian perkataan Yosua kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Demikian juga pada akhir zaman, pada hari-hari akhir zaman, yaitu pada hari-hari ini ya, manusia diperhadapkan kepada pilihan ya, mau ikut Yesus atau ikut dunia ya. Ikut dunia artinya ikut kepada iblis ya, karena dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan bahwa dunia dikuasai oleh iblis. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kekuasaan Adam atas dunia diambil alih oleh iblis, oleh Lucifer atau oleh setan. Sehingga setan, iblis memerintah, berkuasa atas dunia ini dan mendirikan kerajaan-kerajaannya, yaitu kerajaan-kerajaan di dunia roh, kerajaan di sungai, kerajaan di gunung, kerajaan di hutan, kerajaan di bawah tanah, kerajaan di langit. Kemudian di dalam 1 Yohanes ya, dikatakan bahwa keinginan dunia ini ya, keinginan dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah, jadi dunia ini atau roh dunia ini adalah berbicara tentang kekuasaannya iblis, setan
Ya, jadi kalau orang mencintai dunia ini, dalam Injil Yohanes dikatakan dia tidak memiliki kasih Allah. Artinya dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau manusia atau orang-orang percaya masih cinta sama dunia, masih mengasihi dunia, nah, artinya dia kurang mengasihi Allah, atau juga bisa dia tidak mengasihi Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Mammon dan kepada Allah, kata Tuhan Yesus. Artinya seseorang tidak bisa mengasihi dunia, ya, hatinya untuk dunia, kemudian juga dia mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah, ya, untuk kerajaan surga tidak bisa, ya. Karena itu Yosua katakan dalam kitab Yosua, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua tidak bilang, ya, kamu bisa beribadah kepada Allah orang Amori, ya, di mana kamu berada, yaitu di tanah Kanaan, dan kamu juga bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua tidak berkata seperti itu, tapi Yosua berkata, pilih, ya, kamu beribadah kepada Allah Amori, Allah orang Kanaan, atau kamu beribadah kepada Allah Israel, Yahweh, Tuhan Allah Israel, ya, yang disembah oleh Israel, ya, pada waktu itu, pada masa perjanjian lama. Demikian juga hal itu berlaku sampai hari ini, sampai kepada akhir zaman. Ya, kita akan memilih siapa, ya, ikut Yesus atau ikut Mammon, atau ikut dunia, atau ikut iblis. Nah, jadi di balik Mammon itu, di balik dunia itu adalah iblis, ya. Nah, jadi iblis tidak terang-terangan, tapi dia ada di balik itu semua, karena iblis adalah penguasa dunia, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5. Nah, jadi pada akhir zaman manusia harus memilih, ya, berkomitmen, ya, dia mau ikut Yesus atau tidak, ya. Jadi tadi tidak bisa setengah-setengah, ya, dia. Nah, kalau dia tidak ikut Yesus, dia mau ikut Yesus tapi mau juga dunia, maka dia akan dihantam, ya, oleh roh dunia, ya, oleh pekerjaan iblis, ya, dia akan goyah. Pada akhirnya dia tidak akan ikut Yesus, tapi akan terbawa oleh dunia, ya, terbawa oleh dunia. Maka sesuai firman Tuhan katakan, maka tidak boleh punya dua Tuhan atau dua Allah, ya. Nah, tetapi harus pilih satu. Maka pada akhir zaman, ya, kita harus memilih Tuhan Yesus. Itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Nah, kalau memilih Tuhan Yesus artinya memilih Injil Kristus, memilih Injil kerajaan Allah. Nah, memilih Injil kerajaan Allah artinya memilih apa yang ditulis oleh firman Tuhan di Alkitab, ya. Injil, ya, ditulis yaitu dari kitab Matius sampai Wahyu. Nah, itu menurut tentang Injil perjanjian baru. Nah, jadi orang percaya hidupnya harus berpedoman sama Alkitab, ya. Karena berada di perjanjian baru, dia harus berpedoman kepada Injil. Ya, bukan berarti perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi tidak digunakan. Nah, itu masih digunakan, masih dibaca, ya. Tetapi, ya, yang terutama itu adalah Injil, ya. Nah, karena nanti Injil juga akan membicarakan tentang apa yang ada di perjanjian lama. Karena itu perjanjian lama perlu dibaca juga, perlu diketahui. Itu dari Kejadian sampai Maleakhi, ya. Jadi manusia di akhir zaman, ya, kalau dia tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka dia akan diseret oleh iblis, akan diseret oleh dunia, ya, kepada tipu musilat oleh iblis, ya. Karena itu di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa naga si ular tua itu menyesatkan manusia, membodohi manusia. Menyesatkan itu ialah, ya, arti kata menyesatkan itu artinya adalah seperti demikian, ya, orang disesatkan tapi tidak merasa disesatkan, orang dibodohi tetapi tidak merasa dibodohi, ya. Orang dibinasakan, dibawa kepada kebinasaan, tetapi dia tidak merasa dibinasakan. Orang diracuni, tetapi dia tidak merasa diracuni. Nah, itu artinya penyesatan dari iblis, ya, kepintaran si iblis itu seperti itu. Sehingga manusia ini disesatkan, dibodohin, dia tidak merasa disesatkan,
Dia tidak merasa dibodohi. Dia dibinasakan, tetapi dia tidak merasa dibinasakan. Ya. Nah, ketika orang menyampaikan firman Tuhan atau teguran atau nasihat kepada dia bisa melawan, bisa menolak, karena dia merasa dia berada pada keadaan yang baik dan benar. Nah, tetapi dia berada dalam penyesatan si ular tua, penyesatan si iblis. Nah, seperti itu pengertian tentang penyesatan yang dikerjakan oleh iblis. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari penyesatan iblis? Bisa tahu penyesatan dari iblis, baik itu penyesatan ajaran, penyesatan doktrin, dan berbagai penyesatan lainnya, yaitu kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Nah, untuk bisa mempunyai hubungan dengan Allah, dengan Kristus, dengan Roh Kudus, yang pertama kali itu adalah kita harus percaya sama Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Yosua, pilih pada hari ini, kamu akan beribadah, kamu akan percaya kepada siapa. Nah, jadi percaya kepada Yesus, berkomitmen untuk percaya kepada Yesus. Jadi pada akhir zaman ini ada berbagai hal yang menggoncangkan iman umat Tuhan. Dikatakan kalau nama Yesus itu bukanlah untuk Yesua, bukan untuk Yesus, karena Yesus dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yesua. Nah, ini menggoncangkan iman orang-orang yang percaya, karena sejak zaman dulu nama Yesus, nama Jesus sudah digunakan oleh penginjil-penginjil, pengkhotbah, oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Sedangkan pengertian nama Jesus atau Yesus ini seharusnya nama Yesua. Ini kan baru-baru ini, kalau hitungannya tahun 1900-an, atau lebih lagi tahun 2000-an. Nah, sedangkan di tahun-tahun itu berarti sia-sia penginjilan yang dilakukan oleh para rasul, para misionaris, sia-sia yang dilakukan oleh David Livingstone, sia-sia waktu Johnson, penginjil Tiongkok, Cina, waktu dia memberitakan Injil, dia menyebut nama Yesus. Nah, ini adalah kesesatan, kebodohan, harus bertobat. Orang yang menyebut harus nama Yesus, harus menyebut nama Yesua. Nama Yesua itu benar, nama Yesus itu benar. Nah, itu harus bertobat pada hari ini. Coba direnungkan itu. Penginjil contoh, salah satu contoh penginjil terkenal di Asia itu Johnson. Dikatakan dalam pelayanan Johnson itu orang Tiongkok, orang Cina itu ada sekitar 400.000 yang bertobat melalui pelayanan Johnson. Belum lagi pelayanan Johnson keluar dari Tiongkok seperti ke Indonesia atau ke daerah-daerah lain untuk khotbah, untuk penginjilan. Nah, Johnson membawa nama Yesus atau Jesus atau Yesu dalam bahasa Mandarin, tidak membawa nama Yesua pada masa itu. Berarti sia-sia pelayanan Johnson. Belum lagi pelayanan dari hamba-hamba Tuhan lain, seperti pelayanan dari D.L. Moody, tokoh kebangunan rohani di Amerika, pelayanan dari Charles Finney, tokoh kebangunan rohani di Amerika. Mereka membawa nama Jesus. Nah, jadi itu ada pengertian yang sempit, yang kecil, bahwa harus nama Yesus, apalagi harus nama Yahweh. Memang nama Yahweh itu nama Allah itu benar, tetapi Allah Bapa Yahweh itu sudah memberikan mandat, kuasa, otoritas kepada anaknya, yaitu kepada Yesus, untuk melakukan tugas, untuk melakukan karya penyelamatan, penebusan dosa di kayu salib. Maka yang dipakai adalah nama Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, sesudah kebangkitannya, kemenangannya dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, kuasa maut, di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu demi nama Yesus. Namaku, kata Yesus, itu nama Yesus. Nama Yesus. Nah, tidak dikatakan demi nama Bapa, tidak dikatakan demi nama Allah Israel, tidak dikatakan demi nama Yahweh, tapi demi nama Yesus. Mengusir setan, melawan iblis yang punya kuasa, kekuatan
hanya dengan menyebut nama Yesus saja, berarti nama itu sangat berkuasa. Ya, jadi ya, nama Yesus tetap dipakai, nama Yesus tetap dipakai, nama Yesua tetap dipakai. Karena pada waktu Yesus disalib itu ada 3 bahasa dari nama Yesus. Ya, nama dalam bahasa Ibrani Yesua, nama dalam bahasa Yunani, nama dalam bahasa Latin. Ya, pasti kalau bahasa Yunani nama Yesua ini ada perubahan sedikit karena bahasa kosakata. Ya. Dalam bahasa Latin pasti ada perubahan sedikit dalam kosakatanya. Nah, waktu Tuhan Yesus di kayu salib dia tidak protes. Ya, dia tidak bilang sama orang-orang, cabut ini papan yang di atas saya, nama saya harus Yesua. Nggak ada dia bilang seperti itu. Artinya Tuhan Yesus setuju di kayu salib itu adalah namanya untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia, dengan logat mereka, dengan bahasa mereka seperti itu. Semuanya satu, yaitu mengarah kepada Dia, Yesua, Yesus. Nah, demikian ya pada akhir zaman. Bagaimana cara kita dapat membedakan pengajaran yang salah, yang sesat di akhir zaman? Kita harus ya pertama sungguh-sungguh percaya pada Yesus, memilih Yesus, berkomitmen kepada Yesus, dan harus percaya kepada Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang yang ditulis, pertama ditulis oleh orang-orang suci, yaitu para nabi dan para rasul, dan kedua sudah diputuskan oleh bapak-bapak gereja. Ya, jadi bukan diputuskan oleh malaikat Tuhan, bukan diputuskan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Tuhan Yesus langsung datang di sidang rapat menampakkan diri, bukan, tetapi Tuhan Yesus yang memakai tokoh-tokoh gereja pada waktu itu untuk memutuskan ya kitab suci Alkitab ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya, sebagai kitab suci pedoman bagi gereja Tuhan sampai akhir zaman ya, sampai segala zaman, sampai akhir zaman, sampai saat ini ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai ya dimana bumi dan langit ini diganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi Tuhan Yesus memakai ya bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja pada waktu itu untuk memilih, karena pada waktu itu banyak kitab-kitab ya, yang mana yang akan dipakai, dipilih ya, Tuhan itu bekerja ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menampakkan secara langsung atau malaikat sendiri yang ngomong, tetapi ini dilihat adalah sidang manusia ya, pekerjaan manusia, tetapi di balik itu Tuhan berperan ya, Roh Kudus berperan ya, menuntun tokoh-tokoh gereja atau bapak-bapak gereja untuk menyusun Alkitab ini ya, untuk menjadi kitab suci, untuk menjadi pegangan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya, bahkan bagi manusia di segala zaman ya, bagi orang-orang yang mau mencari kebenaran ada di dalam Alkitab ini. Nah, karena itu Alkitab ini harus dipercayai, walaupun Alkitab ini banyak versi terjemahan ya, tetapi semuanya ya menjadi satu kesatuan ya. Yang terjemahan ini berkata begini di ayat ini, terjemahan ini berkata begini, walaupun tidak berbeda jauh. Nah, ini membentuk satu kesatuan ya, bukan menjadi perbedaan ya. Nah, dalam perjalanan kitab suci ini karena diterjemahkan ya ke berbagai bahasa ya, ada perbedaan-perbedaan ya, atau mungkin ada kekurangan dari bahasa aslinya ya, bahasa aslinya dan kitab yang terjemahan yang utamanya, tetapi bukanlah itu suatu perbedaan ya, tetapi itu harus menjadi kesatuan ya, karena bisa jadi pada waktu manusia menyusun penulisan ini bisa melakukan kesalahan ya, tetapi Alkitab aslinya dari bahasa aslinya Ibrani dan juga Yunani, nah itu adalah yang murni 100% ya,
Nah, tetapi bukan berarti kalau udah terjemahan ini salah, bukan. Ya mungkin ada kekurangan sedikit lah, entah sedikit kata atau sedikit bahasa atau mungkin perbedaan sedikit. Ya, tetapi itu maka tadi bisa disesuaikan dengan terjemahan-terjemahan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, sesuai dengan maksud dari Alkitab bahasa aslinya, awalnya yang murni. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, ya. Seperti itu, ya, semua terjemahan itu dijadikan satu kesatuan, ya. Nah, bukan suatu perbedaan, bukan suatu perpecahan. Nah, jadi pertama kita harus pegang Alkitab, percaya sama Alkitab firman Allah, ya, ya, terutama adalah Alkitab, ya, yang diterbitkan oleh LAI, ya, di terjemahan yang lama, ya. Nah, kitab terjemahan LAI ada terjemahan ke-1 dan kedua. Nah, hitungannya itu yang terjemahan lama. Ya. Nah, mungkin ada terjemahan yang baru, kita lihat sesuaikan dengan terjemahan lama. Ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan yang sangat berbeda jauh, nah itu kita harus berdoa sama Tuhan. Contoh, kalau ada Alkitab menerjemahkan itu banci atau pemburit itu dihilangkan, sedangkan di Alkitab ada ditulis bahwa banci dan pemburit itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya, kalau itu dihilangkan, karena firman Tuhan itu dalam kitab Wahyu di dalam bentuknya dikatakan itu bahwa tidak boleh mengurangi perkataan dari kitab suci dan tidak boleh menambahkan perkataan dari kitab suci. Nah, kalau di kitab suci itu ada ditulis pemburit banci, di dalam kitab Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus tidak bisa masuk kerajaan surga, baik Alkitab LAI Indonesia maupun Inggris. Maka tadi dikatakan kita harus punya Alkitab lain sebagai referensi, ya, acuan, ya. Semuanya sama, cuma sebagai referensi acuan supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman, ya. Nah, sedangkan di Alkitab terjemahan itu menulis ada kata banci. Nah, berarti di Alkitab tersebut ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahannya cuma 1-2 itu tidak masalah. Mungkin manusia bisa melakukan kesalahan dalam terjemahan. Tetapi kalau banyak sekali kesalahan, nah berarti bukan lagi sengaja. Bisa jadi itu bukan namanya tidak sengaja, tetapi disengaja. Nah, kalau disengaja berarti ada maksud dan tujuannya. Apakah untuk menyesatkan manusia sehingga kehilangan kebenaran? Nah, jadi kita harus percaya Alkitab yang ada saat ini, ya, yang dalam Alkitab saya ini ditulis yaitu LAI tahun 1974, ya. Nah, sebelum tahun 1974 ada Alkitab yang terjemahan lama. Nah, ini bisa menjadi pegangan patokan kita, ya. Bila ada perubahan, pengurangan kata-kata di kitab suci, ya. Kalau kita bandingkan lagi dari Alkitab Indonesia, Alkitab Inggris, ya, atau Alkitab Mandarin dan lain-lainnya, nah, berarti ada hal-hal yang penting yang dihilangkan. Nah, itu tidak boleh, karena Alkitab katakan dalam kitab Wahyu tidak boleh mengurangi kata-kata di Alkitab, tidak boleh menambahkan kata-kata di Alkitab. Siapa yang mengurangi, dia akan dikurangi bagiannya dari kerajaan surga. Siapa yang menambahkan, dia akan ditambahkan hukuman, ya, dari Tuhan. Seperti hukuman yang ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Siapa yang menambahkan, dia akan ditambahkan dengan hukuman seperti yang ada tertulis di kitab Wahyu. Nah, jadi yang pertama kita harus percaya kepada Alkitab, firman Allah, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Terus yang kedua, kita harus percaya kepada Roh Kudus. Kita harus percaya kepada baptisan Roh Kudus. Akibat dari baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini adalah pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ada 2 macam dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu dosa yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Apabila manusia menghujat anak, menghujat Yesus, menghujat Bapa, dia pasti bisa diampuni. Tapi kalau dia menghujat Roh Kudus, dia tidak bisa diampuni. Dia disebut berbuat dosa yang kekal. Terus yang kedua adalah dosa pada zaman Antikris, yaitu dosa menerima tanda binatang, tanda Antikris, yaitu di tangan dan di dahinya. Ini adalah alat elektronik, chip,
yang sangat kecil yang dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, jadi pengertian chip, manusia selalu berpikir chip itu sebutir beras, ya, RFID, ya. Sedangkan chip sebutir beras ini sudah pada tahun, kalau tidak salah tahun 1980-an, ya. Masakan sampai zaman antikris chipnya masih sebesar sebutir beras. Sedangkan HP aja yang tadinya besar menjadi kecil, semakin tipis. Masakan chip itu dari zaman dulu sampai zaman antikris, sampai akhir zaman itu hanya sebesar sebutir beras, tidak mengalami kemajuan, perubahan. Dan kitab Daniel itu dikatakan bahwa pengetahuan manusia semakin bertambah. Artinya sebutir beras ini akan semakin kecil, bukan semakin besar, semakin kecil, akhirnya sampai yang disebut dengan yang paling kecil, ya, yang mungkin sudah nggak bisa dilihat oleh mata manusia lagi, ya, yang kadang-kadang disebut orang nanobot, robot yang kecil yang hanya sebesar virus corona. Nah, itu adalah kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan manusia seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan kitab Daniel pasal 12 pasal yang terakhir. Nah, jadi kita harus, jadi dosa yang kedua yang kekal adalah menerima tanda binatang, tanda antikris. Nah, tanda antikris ini kalau sudah diterima oleh manusia, dia bisa membeli dan menjual, ya. Artinya dia bisa transaksi, artinya sudah tidak pakai uang kertas, uang logam lagi, ya, bahkan sudah tidak pakai kartu kredit lagi, tidak pakai HP lagi, karena semuanya ada di tangan manusia dan ada di dahi. Nah, sehingga bisa ada suatu kata-kata yang berkata bahwa dunia ada di dalam tanganmu, ya. Nah, seperti itu, dunia ada di tangan manusia. Nah, tetapi itu hanya bahasanya saja, karena dunia ini tetap dikuasai oleh iblis. Ya, ini hanya bahasanya saja. Ya, jadi teknologi ini, ya, dimasukkan ke tubuh manusia bukan lagi sebesar beras, ya, lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi. Nah, ini bisa dimasukkan dengan banyak cara, apakah melalui cairan atau suntikan, ya, ataukah melalui hal-hal lainnya, atau mungkin hanya cuma ditempel aja, dipasang stiker aja, atau mungkin cuma hanya ditato-tato aja. Yang intinya barang itu dimasukkan ke tubuh manusia, ya, melalui banyak cara, ya, bisa dimasukkan, karena barang itu tidak sebesar lagi, tidak sebesar sebutir beras, ya, sudah lebih kecil lagi karena kemajuan teknologi. Nah, kita melihat kemajuan teknologi aja, HP aja, hanya dalam waktu 1 tahun atau setengah tahun yang tadinya HP itu canggih, bisa berubah wujud, ya, ke HP yang lagi lebih canggih. Ya, kalau dulu HP-nya telepon seluler itu besar, sekarang semakin kecil, ya, semakin tipis, ya, karena kemajuan teknologi. Ya, demikian, ya, perkembangan teknologi sehingga chip sebesar beras ini akan berubah, ya, lebih kecil lagi, sampai tidak bisa dilihat oleh mata manusia kecuali memakai mikroskop dengan pembesaran sampai berapa kali lipat baru bisa melihat benda kecil tersebut atau chip tersebut. Nah, jadi kita harus percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Tadi percaya kepada Alkitab. Yang kedua adalah percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, percaya kepada karunia Roh Kudus, percaya kepada bahasa Roh, karena itu sudah ada ditulis di Alkitab. Ya. Nah, sehingga kalau kita percaya sama Alkitab, firman Allah yang benar, dan kita percaya sama Roh Kudus, sehingga kita menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya, dapat bahasa Roh, dapat karunia Roh Kudus, maka itu akan membantu kita, ya, untuk mengetahui penyesatan, ya, karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, ya, berbicara, menuntun, memberikan kepekaan rohani sama kita, sehingga kita dapat membedakan ajaran sesat, bahkan dapat menilai orang, ya, di dalam kitab Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, manusia rohani itu menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh manusia duniawi. Ya, artinya kalau kita punya Roh Kudus, menjadi manusia rohani, bisa menilai segala sesuatu, bisa menilai orang itu, oh, orang ini kayaknya belum mengajarkan yang benar, ya, ajarannya belum benar. Karena manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Kenapa bisa menjadi manusia rohani? Karena ada Roh Kudus, karena menerima Roh Kudus, karena percaya kepada Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, kalau kamu mau masuk ke kerajaan surga,
kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air itu dibaptis air, dilahirkan dari Roh Kudus itu harus dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Ya, nah, dikatakan Tuhan Yesus berkata kalau orang yang lahir dari roh itu seperti angin. Ya, angin itu tidak bisa dilihat. Nah, demikian Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu secara roh, tetapi seperti angin tidak bisa dilihat, tetapi dia nyata, yaitu benda-benda bergerak. Ya. Nah, demikian juga Roh Kudus tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi nyata kerjanya. Ya, kita bisa membedakan ajaran yang sesat. Ya, bisa ini orang yang jahat nih, ini orang yang baik. Nah, bisa membedakan. Karena tadi manusia rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, manusia rohani dapat menilai segala sesuatu. Nah, jadi itu yang kedua. Ya, percaya sama Alkitab, ya, percaya sama Roh Kudus. Ya. Nah, jadi untuk percaya sama Roh Kudus, ya, yang ketiga, ya, kita harus suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya, atau mempunyai persekutuan dengan Tuhan, ya, bangun pagi doa. Nah, terus keempat adalah melaksanakan puasa, karena dengan puasa kedagingan manusia itu disalibkan sehingga dia bisa semakin peka, rohnya bisa semakin peka. Nah, semakin peka artinya dia bisa semakin peka kepada Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Lalu siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau dia semakin peka, dia bisa mendengarkan suara Roh Kudus, mendengar Roh Kudus, dan bisa membedakan ajaran yang benar dan salah. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk dia bisa mendapatkan Roh Kudus, ya, menerima Roh Kudus, maka dia harus pertama lahir dari air dan lahir dari roh, seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 3. Artinya dia harus menerima baptisan air. Baptisan air yang benar itu yaitu diselam, ya, seperti Yesus itu dimasukkan ke dalam air oleh Yohanes Pembaptis, atau disebut baptisan selam, yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sesudah dibaptis air juga harus meminta sama Tuhan, mencari, mengalami, ya, untuk mendapatkan namanya baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika mendapatkan baptisan Roh Kudus, maka orang itu pasti dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau berdoa pakai bahasa roh, berdoa pakai bahasa lidah. Nah, jadi demikian ya akhir zaman. Ya, kalau kita tidak mau, ya, maju bersama Tuhan atau berbuat benar, berbuat suci, maka kita akan ditarik oleh dunia. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia, terutama bagi orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Dia harus maju bersama Yesus. Ya, dia harus memilih Yesus. Dia harus bertobat. Dia harus berubah. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan kalau dia suam-suam kuku, artinya tidak dingin, tidak panas, artinya dia berada di tengah. Ya, maju bersama Tuhan juga enggak. Ya, ikut dunia juga enggak. Ya, itu di tengah, di suam-suam kuku. Atau pengertiannya dia itu hanya diam aja, tidak bergerak, tidak maju. Maka dia akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Artinya dia akan ditarik oleh dunia. Ya, bukannya ke depan, malah ditarik oleh dunia. Karena itu dia harus panas atau harus dingin. Ya, panas artinya api Roh Kudus menyala-nyala, berkobar dan kehidupannya. Dingin, bisa berbicara, dia sudah menjauh dari Tuhan. Ya, nah, jadi tidak bisa suam-suam kuku. Ya, harus panas atau dingin, ikut Tuhan atau tidak. Nah, ikut dunia atau tidak. Nah, jadi tawaran-tawaran dari dunia juga di zaman teknologi ini, ya, salah satunya dengan HP atau internet. Ya, HP. Ya, kalau manusia tidak bisa menggunakannya, kalau dia tidak berdoa sama Tuhan, tidak punya iman yang kuat, maka dia akan terbawa oleh dunia. Dia akan disesatkan oleh iblis, oleh HP, ya, melalui teknologi. Nah, karena itu sebelum dia menggunakan HP, dia harus berdoa. Ya,
Nah, kalau dia bisa berbahasa roh, pakai bahasa roh. Bahkan ketika dia menggunakan HP, dia sambil berdoa, sambil berbahasa roh, sambil menyebut nama Tuhan Yesus, saya berdoa pokoknya, yang mengucap syukur, mungkin berkata-kata haleluya. Karena di HP tersebut nanti akan bisa muncul ya gambar-gambar atau video-video atau kata-kata atau hal-hal yang mengajak manusia untuk berbuat dosa. Nah, kalau dia tidak sadar, dia tidak hati-hati, dia bisa tergoda, dia bisa dicemari, dia bisa jatuh ke dalam tipu muslihat si iblis. Ya, jadi di akhir zaman kalau manusia diberikan pilihan, ya, dia mau benar atau tidak, kudus atau tidak. Kalau benar, dia akan semakin benar. Kalau tidak, dia akan semakin berbuat yang jahat. Kalau dia mau kudus, semakin kudus, semakin kudus. Kalau dia tidak mau kudus, dia akan hanyut, ya, dia akan terbawa, ya, ya, kepada dosa. Nah, karena pada akhir zaman pencobaan atau ujian tantangan itu akan semakin berat, semakin besar, ya, bahkan lebih berat lagi, ya, dari zaman Nabi Nuh, dari zaman orang-orang pada masa Sodom dan Gomora. Ya. Nah, kalau pada masa Sodom dan Gomora pada zaman Nabi Nuh, manusia bisa berbuat dosa yang keji di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukum. Apalagi di akhir zaman, dosanya akan lebih kecil lagi. Karena itu Alkitab menubuatkan bahwa sebelum hari Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang mengangkat gereja Tuhan, yaitu sebelum hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan terjadi kemurtatan, ya. Nah, dosa yang sangat besar, bahkan melebihi zaman Sodom dan Gomora, melebihi pada zaman Nabi Nuh. Yang pertama itu akan terjadi pada zaman Antikris, tetapi di balik itu akan terjadi kesucian, kebenaran, ya, hal-hal yang baik yang benar, ya, hal-hal yang mulia melebihi, ya, zaman Nabi Nuh. Ya, kejahatannya lebih jahat dari zaman Nabi Nuh, kebenarannya, kemuliaannya juga nanti akan melebihi zaman Nabi Nuh. Nah, ini menjadi pilihan manusia, terutama orang-orang percaya. Dia akan pilih kemana dan apa yang akan dia lakukan. Nah, itu kembali kepada komitmennya, pilihannya. Maju bersama Yesus atau dia ingin berdiam aja. Nah, kalau berdiam punya sum-sum kuku, maka dia akan ditarik oleh dunia, akan ditarik oleh si jahat, ya, akhirnya menuju kepada dosa, ya, kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.